Hey guys, Ruben di sini. Maaf kalau suara aku sedikit capek. Aku habis selesai streaming dan editing video. Dan mungkin aku nggak bisa banyak editing video di sini. Aku langsung apa yang kupikirkan dan itu. Dan aku harusnya, ya penting oke kita skip ini. Oke, hari ini ada bukan drama sih. Ini semacam berita yang aku ingin cover sedikit, atau actually bukan hanya ingin aku cover, aku ingin share ke kalian seluas mungkin, sebisa mungkin, karena VTuber ini memerlukan bantuan kalian. Ya, pertama adalah kita mau bahas eh, kasus ini di mana Elene, buat teman-teman yang nggak tahu, dia itu VTuber OG banget, dia VTuber veteran banget, dia 10 tahun di dalam dunia VTuber ini gitu kan. Dia di dunia VTuber ini selama 10 tahun sebelum Kizuna Ai, seperti yang di Fatal Ringo ini. Di apa itu, video pertamanya 2014 yang lalu. Dan Kizuna Ai itu 2016 yang lalu. Jadi dia sangat veteran banget. Dia dia sangat terhormat, dia jarang kena drama. Nah, yang ini ada kasus di mana kita akan bahas kasusnya, tapi buat yang nggak tahu, Ellen ini adalah VTuber lama yang OG banget, yang bisa kalian lihat 6 tahun yang lalu anjir, itu lama banget. Ini VTuber model zaman apa ini anjir. Tapi iya, Ellen ini perlu bantuan kalian karena she has been different. Yang penting dia kena scam 20 juta dan dia memerlukan duit sama obat ini, kayaknya obat mental atau obat apa. Karena masalah ini kita akan bahas langsung aja di sini. Jadi cerita pendeknya, I have been deferred by Chinese man. Jadi dia menjual ini, dia kan bikin agensi VTuber yang kita panggil Hala di sini, yang dia itu kan yang sangat profitable. Dia mempunyai net worth 100 million yen. Nah, habis itu dia sakit dan dia akhirnya jual agensi ini ke orang Cina gitu kan, yang ada di Shenzhen. Nah, orang Cina ini pas setuju untuk membeli company ini, nggak diurus sama orang Cinanya gitu kan. Dia mikir ya udah beli company itu tinggal beli dan bekerja gitu kan. Nah, karena nggak diurus sama orang Shenzhen ini dan di ejek kan, kayak orang Cina ini nggak tahu cara merun agensi itu, agensinya enggak mengasih profit karena dia nggak bisa menjalaninya, dan dia malah nge-trash talk gitu. Dia malah mengejek agensinya, kok agensi apa ini, agensi jelek, masa aku habis, dia kayak habis berapa juta yen, masa agensinya jelek gitu kan. Nah, selain itu orang Cina ini juga tidak membayar agensinya secara full. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu prosedurnya kayak gini, jadi kamu ketika membeli agensi atau membeli semacam company, kamu nggak langsung ngasih duitnya gitu kan. Kau kayak angsur, kayak beli rumah gitu loh. Kamu nyicil lah bahasanya, kamu nyicil gitu kan. Nah, orang ini tidak menyicil duit itu. Terus habis itu karena juga agensinya semakin menurun gitu kan, dia meminta 20 juta apa, kalian apa itu, dan si orang Cina ini tidak mengurus dan juga tidak membayar si Ellen ini seharga 20 juta yen. Terus habis itu setiap kali ditanya tentang kayak masalah duit ini, dia ngomong oh besok, nanti aku lagi sakit, dan digituin terus. Dan ketika agensinya lagi roboh, orang Cina ini punya audacity atau punya ego besar yang ngomong ini salah kamu, kenapa agensi ini jatuh. Bayangkan, dan dia minta sekitar 40 juta yen. Ya, dia meminta 40 juta yen, ya kan, dia meminta 40 juta yen sebagai kompensasi kegagalannya dia. Kau bayangkan gini ya, ini keinget guru-guru itu di mana, bukan guru, ini keinget orang-orang itu di mana dia nyalah, ini keinget orang ML itu ya, ML yang main mid lane atau MOBA yang main carry, di mana dia ngefeed, dia 09, dia nyalahkan kamu kalau kamu mati, dia nggak berkontribusi, plus dia juga ngefeed tapi dia nyalahkan timnya karena dia kalah. Itu
itu sekarang jadi orang Cina ini, dia beli agensi, dia nggak ngurus agensi tersebut, dia ngejek agensi tersebut karena nggak menghasilkan profit. Setelah dia beli yang belum sampai lunas, dia nggak melunasi utangnya untuk membeli agensi tersebut, dan dia sekarang meng apa ya, apa bahasanya ini, menodong ke Ellen dan minta 40 juta yen karena agensi ini tidak profit. Kira-kira siapa yang salah di sini? Dan oleh karena itu ya, tapi orang Cina ini bukan macam-macam orang Cina kan. I mean, dia menghabiskan jutaan ya, and payment and ya, and yan hadin, dan apa itu, kalau dia mempunyai 40 juta yen atau berapa juta yen untuk membeli agensi ini tersebut, artinya dia bukan orang-orang biasa dong. Dan benar juga, orang ini bukan orang-orang biasa. Dia sebetulnya jadi ayahnya itu state owned enterprise. Dia itu semacam CEO, dia mempunyai organisasi yang besar di Cina, dan ibunya itu kerja di Fujian government atau PNS-nya Cina di Fujian. Dan ketika kamu tahu nama-nama ini, kau ngerti, kau ngelawan orang kaya banget. Gue, kamu melawan orang yang kaya banget gitu kan. Dan sedihnya adalah karena dunia ini berputar dengan duit. Si orang Cina ini apa itu, mengasih himbauan kalau kamu tidak bayar 40 juta yen ini, dia akan melakukan hal yang buruk. Aku nggak tahu apa hal yang buruk. Mungkin dia akan manggil pembunuh untuk membunuh dia, atau dia akan menyiksa hidup dia dengan mengasih reputasi buruk menggunakan koneksi-koneksinya dia, ataupun dia juga menggunakan force yang kita nggak tahu kan. Karena kan orang kaya itu bisa melempar duit kemanapun dan hidupmu bisa sangat disiksa sama mereka, nggak bohong. Jadi dia bingung mau ngapain, karena pertama dia nggak punya duit, kedua dia itu sakit, dan ketiga dia lagi diserang sama orang-orang Cina lain tentang masalah ini kan. Karena di pihaknya, mungkin di pihak sana dia merasa orang ini yang salah gitu kan, tapi di pihak ini yang dia cerita ke kita, dia minta bantuan kita untuk menyebarkan ini kemana-mana. Dan itu pekerjaanku juga untuk ngasih tahu ini ke kalian bahwa kita perlu membantu Ellen ini. Aku belum tahu, harusnya ada semacam email atau apa di sini mengasih tahu untuk, kayaknya nggak usah email sih. Actually, bagi video ini, bagi link ini ke semua orang yang kalian tahu di dunia VTuber, dan ngasih tahu seberapa buruknya itu untuk itu. Aku suka di sini dia menyesal bahwa ini akibatnya ketika kamu kerja bersama Cina. Tapi ini semacam kasus dimana kita perlu membantu Ellen ini untuk at least tetap hidup, bukan keluar, at least tetap hidup. Karena aku kasihan banget, bayangkan kamu udah veteran, kamu free drama, dan kamu kena scam masalah kayak gini. Itu loh yang sakit dilihat. Tapi mungkin itu aja sih berita hari ini. Maaf kalau aku nggak bisa mengasih banyak omongan lebih lanjut, tapi ya, dan maaf kalau resolusinya kayak gak jelas gini karena aku ada di PC baru. Jadi ya, semoga kamu enjoy dan hope you guys have an awesome day. Bye bye.